Baik, terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di webinar program kuliah IT bersama Kabaritan Eduklas Singapura. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 April ya, 2021. Semoga kita semua sehat-sehat ya, sehat yang paripurna. Tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental dan spiritual. Semoga kita semua baik kepada Bapak Ibu dan calon mahasiswa. Ya, di sini sudah hadir banyak sekali calon mahasiswa program baik kepada kuliah Bapak Ibu dan calon mahasiswa dari seluruh Indonesia kalau saya lihat program baik kepada kuliah. Untuk pertama, ya, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan perlu saya sampaikan untuk kenyamanan webinar kali ini, ya. Walaupun kita secara tidak offline ya, secara online, ada sebuah standar prosedur kenyamanan buat peserta ya. Untuk yang menggunakan laptop, pastikan ya laptopnya aman. Kalau ada minuman, ada makanan di sekitarnya, hati-hati, jangan sampai tumpah, gitu ya. Dan untuk duduk juga posisi duduk hati-hati ya, karena kita di sini akan kurang lebih selama 2 jam. Mohon dicari posisi duduk yang nyaman, ya, yang nyaman. Kemudian juga supaya tidak menjadikan kaku badan ya. Kalau badan terasa kaku, mohon digerakkan sesuai dengan kebutuhan, ya, peregangan dan seterusnya. Juga yang menggunakan handphone, hati-hati, ya. Untuk yang charger handphonenya sudah baterainya sedikit lagi, mohon siapkan chargernya juga, seperti itu. Baik, saya akan coba sampaikan rundown acara hari ini. Pertama adalah pembukaan tentunya ya, dan kemudian nanti kita sudah hadir nih di sini. Akan ada pemaparan dari Pak Tommy ya. Pak Tommy itu adalah Country Manager di TAN Indonesia. Yang selanjutnya akan ada juga materi pemaparan program ya dari CEO KABA, yaitu Pak Geryadi Agusta ya. Dan juga nanti juga akan ada penyampaian dari Direktur Akademik ATP program kuliah tersebut dari Ibu Nadia Aulia ya. Dan juga nanti akan kita temui juga salah satu mahasiswa yang existing ya, mahasiswa yang sudah berjalan, mahasiswa program Litan Eduklas ini. Nanti akan ada testimoni dan akan ada penyampaian bagaimana sih kuliahnya selama ini dan seterusnya. Nanti terakhir akan ada tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Ya. Mohon izin nih Pak Tommy sudah hadir. Alhamdulillah ini sudah ada hadir sekitar 58 peserta webinar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari calon mahasiswa program kuliah IT ya selama 4 tahun. Dan ini kalau kita bilang adalah sebuah momentum ya. Kalau dulu kita mengenal orang naik masuk tol itu kan bayar menggunakan rupiah ya, langsung ke petugas tol. Sekarang sudah jarang kita temui, bahkan tidak ada gitu ya. Itulah yang namanya disrupsi, bahwa banyak pengalihan dan perubahan-perubahan teknologi terutama di bidang digital. Nah, bagi calon mahasiswa, teman-teman semua di sini dan juga orang tua, disinilah salah satu kelebihan program Litan Eduklas adalah momentum tersebut ya, disrupsi terutama di bidang IT gitu. Akan coba kita manfaatkan bersama, tentunya untuk kebaikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Ya. Kuliah ini secara tidak langsung sebentar. Ini saya akan cek dulu. Nah, ini Pak Tommy sudah hadir belum? Dan Pak Geri, mohon info Pak Ari. Sudah, Assalamualaikum. Izin, saya sudah hadir. Baik, nah alhamdulillah. Saya tadi mencari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, selamat datang Pak Tommy. Ini adalah kami perkenalkan ya, bahwa Pak Tommy Satyadi ini adalah Country Manager dari Litan Indonesia. Ya,
Beliau akan memaparkan bagaimana program kuliah IT ya di Indonesia, kerjasama antara Litan Eduklas dengan PT Kaba Virtual Experience atau PT Hijrah bersama Kaba, sebuah perusahaan IT di Indonesia yang sudah go internasional. Nanti juga akan hadir juga CEO-nya Kaba langsung ya. Baik, untuk mempersingkat dan memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Tommy Satyadi untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Oke, itu tadi sedikit video mengenai profil Litan untuk adik-adik yang sekarang tertarik untuk mengikuti program kami. Salah satu alasan kami membuat program seperti ini, Bapak-bapak, adik-adik, dan rekan-rekan semua adalah kita ini sekarang tadi sudah Pak Firman sampaikan ada di era digital, di mana kalau kita berbicara mengenai semua segi, saya bilang hampir semua segi kehidupan begitu ya, akan tersentuh oleh digitalisasi ini. Ambil contoh pada saat kita sekarang belajar, karena keadaan kita sekarang sedang pandemi ini, kita dipaksa untuk kemudian belajar menggunakan teknologi. Sebelumnya mungkin adik-adik, rekan-rekan tidak terbayang bahwa kita harus belajar di rumah, kita ternyata bisa belajar di rumah, kita ternyata bisa belajar sembari tiduran di tempat tidur masing-masing, begitu ya. Kita bisa kerja sembari melakukan hal yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik lihat tampilan saya di sini, kelihatan nggak tampilan saya yang digital nomad ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Sip. Terima kasih. Pertanyaan saya, Bapak-bapak, rekan-rekan, adik-adik semua, itu si teteh itu di pinggir pantai lagi liburan atau lagi kerja? Keduanya, Liburan, Pak. Pak. Kerja. Nah, Keduanya, Pak. Liburan sambil kerja, Pak. ya, persis seperti itu. Liburan sembari kerja. Kebayang nggak? Bisa liburan sembari kerja. Kalau zaman dulu pasti nggak bisa. Atau kalau adik-adik atau bapak-bapak, rekan-rekan pernah jalan-jalan deh ke Bali. Ini mungkin si teteh bulenya lagi di Bali, begitu ya. Ya, betul. Dia mungkin liburan, tapi pada saat yang sama, dia bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang. Itu dilakukan karena dia melakukan pekerjaannya menggunakan laptopnya, internet connection, dan digital skills yang dia punya. Kalau dulu pengalaman saya pribadi, kalau dulu saya terlalu banyak main game, itu dimarahin sama si mama. Main aja, kapan belajarnya, gitu kan ya. Kalau sekarang, dengan kita main game, kita bisa dapat uang. Atau kalau mau lebih hebatnya lagi, dengan kita membuat game, uang yang kita hasilkan jauh lebih banyak, begitu. Saya tahu ada satu orang Bandung yang dia membuat suatu perusahaan game, itu adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang membuat game box di platform PlayStation. Gitu. Uangnya banyak banget, udah nggak kehitung. Itu asalnya dari passion dia bermain game, dan kemudian karena dia punya kemampuan untuk membangun suatu program, jadilah perusahaannya sekarang itu. Dia membuat game, kalau sekarang secara online, kalau saya dulu masih mainnya ya PS sampai PS2 lah gitu ya. Nggak tahu sekarang game online itu apa yang paling bagus, cuman sebagai ilustrasi, ibu bapak, rekan-rekan, adik-adik semua, bahwa dengan keahlian kita dengan digital skills itu, kita bisa menjadi orang yang sukses. Kalau tadi Pak Firman ya betul Pak, punten kalau lepat. Betul Pak Tommy. Ya, Pak Firman tadi menunjukkan slide saya selanjutnya, sebenarnya saya juga pengen nunjukin itu. Contohnya adalah pada saat kita masuk tol gitu ya. Kalau zaman saya dulu bayar itu pakai cash. Ada teteh dan akangnya yang nerima uang, kalau kembaliannya kita terima cash gitu. Kalau sekarang kita cuma tinggal tapping, gerbangnya buka sendiri gitu. Pertanyaannya, nah itu bapak dan ibu itu kemudian dipindah kemana ya gitu. Mereka harus punya keahlian lain kan untuk menggantikan pekerjaannya gitu.
Intinya yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan kita semua, jangan sampai pada saat kita selesai kuliah, misalnya begitu, knowledge kita atau ijazah kita menjadi nganggur, tidak bisa dipergunakan, karena keahlian yang kita pelajari ternyata udah ketinggalan zaman gitu. Ya contohnya seperti itu begitu ya. Itu saja kenapa begitu, karena ini tadi saya tunjukkan ini karena salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman, kondisinya sekarang seperti itu loh gitu. Semua akan tersentuh oleh suatu teknologi, yang teknologi itu akan mempermudah, yang teknologi itu mungkin akan membuat beberapa pekerjaan menjadi hilang, tapi pada saat yang sama itu juga menciptakan kesempatan kerja lain yang dulu mungkin kita tidak bisa bayangkan. Nah, ini adalah Bapak Ibu, adik-adik, satu jurnal yang saya ambil dari Harvard Business Review tahun 2019. Intinya ayah bunda kita menyekolahkan kita sampai kuliah, bayar biayanya mahal itu supaya, biasanya sih kalau adik-adik punya kakak yang sudah hampir lulus kuliah gitu, tolong ditanyain, Kak, nanti kalau lulus mau ngapain gitu. Saya berani taruhan tuh nggak boleh, tapi kalau di sini kita boleh taruhan gitu ya. Saya berani taruhan bahwa sebagian besar kakak kita akan bilang ya mau kerja. Kalau ditanya kenapa mau bekerja, supaya punya duit, supaya nggak harus minta uang lagi sama mama, sama papa. Biasanya sih gitu ya, gitu. Jadi itu kenapa kemudian bapak-bapak kita, ibu dan bapak mau membayar biaya kuliah mahal supaya pada saat lulus kita punya pekerjaan yang bagus gitu. Cuman nih Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita kemudian tidak punya pengalaman kerja, itu pada saat kita mau melamar, itu biasanya yang ditanyakan kemudian oleh pihak pemberi kerja itu adalah pengalaman kerja kamu apa sih? Gitu. Kalau kita hanya kuliah saja di kampus selama 4 tahun, ya mungkin kita punya pengalaman organisasi gitu ya, sama senat, sama apa, kita bikin event apa, kita bikin seminar, begitu. Cuman, kalau kita mau jujur, background saya misalnya, saya dulu kuliah hukum. Misalnya pada saat saya lulus, yang ditanyakan oleh, kalau saya hukum, kerjanya pengennya kan di law office gitu ya, yang ditanyakan oleh si bos itu adalah misalnya, kamu pernah menangani kasus apa sih secara real gitu. Saya nggak bisa jawab karena ya selama kuliah saya cuma berkuliah dan berorganisasi saja gitu. Padahal yang kita minta sekarang di dunia industri itu adalah adik-adik, bapak-bapak, pada saat kita masuk di hari pertama, itu yang diminta adalah pada saat hari pertama itu juga kita harus sudah siap bekerja. Begitu. Intinya adalah jangan sampai kita kemudian mendapatkan tidak mendapatkan kesempatan itu justru karena kita tidak punya kesempatan kerja gitu. Karena di slide di poin yang kedua ini dikatakan bahwa sebetulnya pihak memberi kerja itu lebih memerlukan keahlian kita daripada cuma selembar ijazah dan nilai IPK yang bagus saja gitu. Yang mereka perlukan ada realnya, kamu bisa bantu gua menyelesaikan pekerjaan gua yang harusnya kelar besok, tapi sekarang karena nggak ada orang, nggak selesai nggak begitu. Itu jangan sampai ceritanya seperti ini, ibu bapak, rekan-rekan, adik-adik semua, pada saat kita lulus ternyata susah dapat kerja gitu ya. Apalagi kalau yang rada ironinya adalah mohon maaf, semoga sih saya salah gitu, tapi realitinya adalah SMK, adik-adik SMK yang justru kita siapkan untuk siap bekerja, ternyata jumlah lulusannya mengkontribusi jumlah pengangguran yang lebih banyak begitu ya. Atau satu kejadian yang sekarang secara umum adalah pada saat lulus kita sudah dapat kerja gitu. Kalau kita sudah punya pengalaman kerja mah nggak masalah begitu. Masalahnya adalah gimana cara mendapatkan pekerjaan yang pertama tersebut. Nah, kalau kemudian tadi di awal kita bilang susah cari kerja, ini saya ambil dari Detik, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua, tahun 2019.
Kalau kita bicara satu skills yang sekarang banyak dicari itu adalah digital skills, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua. Di Indonesia sendiri diprediksi kekurangan 9 juta talenta digital. Nah, kalau kita bicara di Singapura, kondisinya di Singapura adalah untuk beberapa program yang kita kerjasamakan dengan KABA, itu Singapura memerlukan secara per tahun itu sekitar 20.000 orang dengan kemampuan digital skills. Sementara kalau mereka hanya mengandalkan industri dalam negeri saja, itu mereka hanya akan bisa meluluskan levelnya ya sarjana mungkin begitu ya. Itu hanya sekitar maksimal itu 2.800, kurang dari 3.000. Jadi masih ada kekurangan tenaga kerja sebesar 17.000 orang per tahun gitu. Makanya kemudian salah satu alasan Litnan bekerja sama dengan KABA adalah kita ingin memberikan kesempatan kerja yang sekitar 17.000 orang itu kepada masyarakat Indonesia yang tertarik untuk berkarir pertama sebagai software engineering, yang kedua sebagai digital system, yang ketiga, ada dua yang sekarang kita kerjasamakan sama Litnan. Mohon maaf, software engineering dan digital business. Software engineering kerjaannya seperti apa? Nanti CEO KABA mungkin akan bisa bercerita lebih lanjut apa sih pekerjaannya begitu ya. Sama juga dengan digital system, digital business. Mohon maaf, aduh salah lagi. Digital business. Tapi kalau kita bicara sekarang per hari inilah begitu ya, itu adalah pekerjaan yang amat sangat dicari. Yang insya Allah kalau kita punya skills-nya, itu perusahaan yang mencari kita. Begitu. Ambil contoh ya kalau saya boleh, itu saya pernah dapat cerita karena keadaan COVID banyak sekali kakak-kakak kita yang kehilangan pekerjaan. Salah satunya saya pernah dapat cerita adalah kakak satu ini lulusan dari perguruan tinggi negeri di Bandung yang background-nya adalah kalau lulus jadi guru gitu. Pada saat lulus jadi guru, kemudian dia menjadi guru bimbingan belajar, kemudian bisnisnya tidak terlalu bagus karena ada online bimbingan belajar, yang tahu kan siapa aja itu ya online bimbingan belajar, sehingga kesempatannya hilang. Pada saat dia dirumahkan, salah satu kegiatannya adalah dia mengikuti kursus digital business. Dan singkat cerita, yang kemudian dia mendapat pekerjaan adalah bukan dari sertifikat sarjananya, tapi dari keahlian dia secara belajar sendiri, belajar secara online, bagaimana memasarkan atau menjual secara online begitu. Jadi dia sekarang bekerjanya itu sebagai digital business, tidak sebagai guru lagi. Itu adalah satu contoh di mana kemudian keahlian digital skills kita yang mungkin kita dapatkan secara formal, yang mungkin tidak harus didukung oleh suatu sertifikat resmi saya sarjana, ternyata saya justru bisa menghasilkan uang, bisa membiayai biaya kuliah saya dari keahlian saya, begitu. Kalau saya bicara, jadi programnya seperti apa sih, Kang Tommy, gitu. Programnya adalah dua tadi, software engineering dan digital business. Cara belajarnya seperti apa? Cara belajarnya persis seperti yang adik-adik sekarang melakukan di rumah. Belajarnya seperti itu. Kita menggunakan, kita sih biasa sebut itu online blended learning begitu ya. Jadi kita belajar dengan menggunakan laptop masing-masing. Laptopnya harus punya begitu ya, karena nanti semua semua bahan pelajaran dan kita belajar itu semua menggunakan media laptop sebagai salah satu hardware yang harus kita punya. Samping itu internet connection, itu juga sekarang kita sudah terbiasa belajar menggunakan dua sarana itu ya, laptop dan internet connection. Belajarnya di mana? Belajarnya di tempat sekarang adik-adik ada dan mengikuti webinar ini bisa. Di meja belajar, sembari tiduran, sembari ngemil, asal jangan sampai tumpah. Tadi kata Pak Firman ke laptopnya juga bisa gitu ya Pak Firman. Senyaman itu.
Atau karena kita sekarang bekerja sama dengan Kaba, insya Allah tolong dikoreksi kalau salah, Kang Yeri dan Kang Ari akan menyediakan tempat kalau misalnya adik-adik pengen ngumpul begitu. Karena saya tahu pada saat kita belajar sendiri gangguannya banyak gitu ya. Belum lagi nanti si mamah tiba-tiba nyerewetin apa gitu, si adik tiba-tiba minta tolong apa gitu. Kalau mau ngumpul, insya Allah Kaba akan menyediakan tempat yang dengan tempat itu nanti kita bisa belajar bareng begitu. Atau nanti di konsep kita di tahun kedua itu adik-adik akan sudah kita beri kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau mau pekerjaannya juga adalah pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote seperti tadi slide yang saya tunjukkan si teteh bulenya tadi di pinggir jalan di pinggir pantai itu ya gitu. Bisa dilakukan seperti itu atau kalau mau ngumpul yuk kita ngumpul di tempat yang nanti insya Allah akan disediakan oleh Kaba. Belajarnya jadi kembali belajarnya adalah kita menggunakan media online. Kita akan memperlengkapi adik-adik semua dengan learning management system, yang dengan learning management system itu adik-adik nanti bisa mengakses semua bahan-bahan materi kuliah, lalu nanti akan ada sesi di mana adik-adik yang menariknya adalah nanti adik-adik yang ada kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman kita yang tidak hanya di Bandung saja, yang tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga karena Litem itu sudah beroperasi di sekitar 8 negara, yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, India, Cina, Bangladesh gitu. Jadi pada saat kita masuk ke dalam suatu sesi live session begitu, sama kan sekarang juga belajar kalau ketemu guru live session gitu ya lewat Zoom atau apapun gitu. Bedanya adalah nanti adik-adik akan ketemu teman-teman yang misalnya di India begitu, misalnya di Malaysia begitu. Dan itu video harus nyala karena nanti harus kelihatan muka kita begitu. Jadi meskipun nanti sembari tiduran, ya muka mah harus ganteng dan cantik gitu ya. Karena nanti kelihatan dari teman-teman dari teman-teman di India gitu. Kalau ternyata si Tommy mah belum mandi acan gitu, rambut masih berantakan gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Karena kita nanti muncul dengan nama Indonesia begitu. Akan sangat menarik karena dengan kita membuka networking, kalau nanti adik-adik sudah bekerja itu akan bisa disadari bahwa networking itu adalah suatu sumber semakin banyak kita berkomunikasi, insya Allah rezeki terbuka gitu ya. Agama saya mengajarkan seperti itulah begitu. Jangan sampai memutus silaturahmi, atau kalau lebih banyak silaturahmi, insya Allah rezeki pun bertambah gitu. Ini adalah satu juga cara nanti adik-adik membuka networking secara internasional. Karena ujungnya yang kita bidik dengan program ini adalah kita ingin membuat SDM unggul. Kalau istilah polisinya Indonesia, kita ingin membidik anak-anak yang kita belajar sehingga nanti mereka menjadi SDM unggul. Yang dengan SDM unggul itu pertama, kalau menjadi profesional, ya silakan. Karena nanti pada saat kamu lulus, kamu sudah punya pengalaman kerja. Mau tetap kerja di perusahaan itu, sok mangga gitu. Karena kalau nanti kinerja adik-adik bagus, ya kondisinya adalah, satu lagi, adik-adik itu nanti akan mulai bekerja itu dengan perusahaan rekanannya Litem di Singapura. Jadi nanti bekerjanya secara remote di tempat masing-masing, dibayarnya dengan dolar, insya Allah begitu. Kalau kinerjanya bagus, ya rezeki mah nggak akan kemana gitu ya, bisa tetap bekerja di perusahaan tersebut. Tidak berarti pada saat adik-adik nanti selesai program ini kesempatan kerjanya hilang, nggak begitu. Jadi kalau mau tetap bekerja sebagai profesional, silakan tetap bekerja di tempat masing-masing, atau paling tidak dengan pengalaman kerja yang 3 tahun itu, sebetulnya yang kita bidik adalah kami ingin melihat bahwa lulusan-lulusan program Litem ini akan menjadi seperti Kang Geri yang sekarang jadi CEO-nya Kaba gitu.
orang-orang sukses yang hebat gitu. Target kita begitu, karena yang kita rencanakan adalah kita ingin eh, membuat adik-adik siap menjadi, kita sebutnya global ready talent. Jadi insan-insan yang siap berkarir secara internasional, karena jenis pekerjaannya adalah jenis pekerjaan yang bisa dapatnya dari manapun begitu. Kalau sedikit kita bicara mengenai Omnibus Law, ini adalah masa di mana semua akan menuju ke tenaga kontrak, di mana bukan semua pekerja, akan banyak pekerjaan yang diberikan secara freelance paruh waktu gitu, dan ini adalah pekerjaan yang cocok untuk dua skills yang kita tawarkan untuk adik-adik tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak Firman, sharing saya. Kalau detail nanti belajarnya seperti apa, saya tadi ngajak kakak kita, namanya Kak Sultan, semoga sih bisa bergabung gitu ya. Nanti saya cek dia sudah bisa bergabung belum. Tapi tadi sih dia bilang mungkin kalau bergabung akan terlambat karena dia harus membantu orang tuanya dulu gitu. Jadi bisa dibayangkan adik-adik, Kak Sultan ini sebelumnya kuliahnya di salah satu universitas swasta di sekitaran Bekasi, salah satu universitas yang bagus begitu. Dia di sana diterima karena mendapatkan beasiswa, tapi terus kemudian kita ngobrol-ngobrol, kita menawarkan program ini, dan alhamdulillah kakak kita itu tertarik untuk join ke program kita. Jadi sekarang dia bukan bekerja, kuliahnya di rumah, insya Allah 1 atau 2 bulan lagi harusnya selesai gitu program bootcamp-nya. Sesudah selesai, insya Allah kita bisa berikan kesempatan untuk Kak Sultan itu untuk mulai bekerja. Kurang lebih seperti itu, Pak Firman. Pengantar dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Firman. Hatur nuhun untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tommy, terima kasih banyak nih atas sharingnya. Sangat menarik ya teman-teman semua, adik-adik, calon mahasiswa, juga orang tua dari calon mahasiswa. Artinya memang tadi yang disampaikan Pak Tommy itu sangat kita butuhkan ya. Kenapa? Ya karena memang kondisi, apalagi sekarang saat pandemik ya, bahwa semua orang sudah beralih ke digital. Ke depan ketika sekolah offline pun saya pikir akan tidak jauh berbeda gitu ya. Bahkan saya sempat diskusi dengan salah satu dosen di Universitas di Bandung, kemungkinan nanti pun akan tetap, katanya offline pun tidak offline semua, tetapi bisa jadi katanya berapa puluh persen, misalkan 70% atau 30%, nanti dibagi-bagi atau 60-50 ya, 60-40% hadir offline, kemudian online sebagian, dan seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, ini salah satu peluang, terutama ya, ketika orang yang berminat sekali belajar di bidang IT ya, digital bisnis, dan tadi satu lagi adalah software engineering. Nah, saya coba cek ini kepada Pak Geryadi, Kang Gery, CEO-nya Kaba Virtual Experience. Sudah hadir belum ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti, alhamdulillah ya. Sudah hadir nih Pak Geryadi Agusta, CEO-nya PT Kaba Virtual Experience, sebuah perusahaan IT. Kalau mau main, di Bandung ada nih kantornya di Blok 7, kawasan Dago, gitu ya. Apa itu Kaba? Saya pikir nanti akan diceritain langsung nih sama Pak Geryadi ya. Bagaimana sepak terjangnya di bidang IT. Katanya kerjain proyek-proyek NASA, seperti itu ya, luar biasa ini. Nanti diceritain panjang lebar deh sama Pak Geryadi. Juga nanti teman-teman akan diceritakan juga bagaimana sih program kuliah IT yang Litan Eduklas tadi ya. Bagaimana proses masuknya dan seterusnya. Apa syarat-syaratnya, bagaimana belajar dan seterusnya, itu akan dikupas tuntas oleh Pak Geryadi. Silakan Pak Geryadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Kang Firman. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geryadi Agusta. Saya CEO Kaba Virtual Experience. Apa sih Kaba? Kaba sebetulnya perusahaan multimedia, IT multimedia yang ada di Bandung. Kita bikin inovasi-inovasi seperti virtual reality, mixed reality, augmented reality. Jadi kalau ngomongin digital
sistem, software engineering, digital business. Alhamdulillah itu 3 hal yang kita lakukan di perusahaan kita. Nah, dengan kolaborasi Kaba dan Lithium Academy Singapura, kita punya visi, tadi sudah disampaikan sama Pak Tommy, kita pengen ngegali ini talent-talent Indonesia yang punya minat, bakat, yang suka main game, yang bosenan gitu ya, dengan kegiatan yang mainstream gitu ya, yang senang nonton YouTube dan lain-lain, itu kita bisa asah sehingga skillnya itu bisa berguna untuk industri. Karena memang betul saat ini industri telematika, digital bisnis dan lain-lain itu sangat kekurangan talent gitu ya di Indonesia. Banyak sekali bajak-bajakan orang. Jadi kalau ditanyain, studio animasi, studio IT di Indonesia, software house di Indonesia ada banyak, banyak, tapi orangnya kalau bisa dibilang itu lagi gitu. Habis kerja di sini, project A pindah ke project yang lainnya. Orang-orangnya tetap itu. Dan apalagi tadi di Singapura butuh sangat banyaknya berapa puluh ribu gitu orang gitu. Apalagi di Indonesia gitu. Oke, hari ini saya mau share kenapa sih industri kreatif gitu ya, kenapa sih harus industri IT gitu, terus apa aja sih yang harus disiapin gitu untuk teman-teman semua, adik-adik, bapak ibu gitu ya, anaknya ketika memang mau masuk ke Lithium Academy gitu. Kalau kita ngomongin programnya, Lithium Academy akan fokus di di skill gitu ya, tapi saya mau ngomongin backgroundnya dulu, basicnya dulu. Nah, saya mau share. Bisa. Sudah jadi Saya, host. Oke, saya share screen ya. Nah, ini ada beberapa hal yang kita kerjakan di Kaba Experience. Jadi kurang lebih nanti teman-teman ketika berkuliah dan bekerja gitu ya, magang gitu, teman-teman semua tuh akan membuat hal-hal yang kayak gini lah gitu. Nah, ini yang kita lakukan di Kaba Experience. Sorry. Oke. Oke, itu tadi beberapa produk yang kita bikin gitu ya di dunia digital kreatif gitu. Nah, saat ini saya juga selain saya CEO dari Kaba, saya juga tergabung di komunitas Cimahi Creative Association. Saya juga salah satu mentor inkubasi bisnis di SBM ITB. Alhamdulillah juga dipercaya sebagai duta Islamic Creative Economy di Dubai gitu. Nah, langsung aja ke hal yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kenapa harus industri kreatif gitu, harus digital. Simply itu because karena passion kita di sini gitu. Jadi teman-teman semua yang mau bergabung di sini gitu, dipastikan dulu niatnya gitu. Emang bener nggak sih saya nih seneng banget di dunia digital ini gitu.
Senangnya tuh kayak gimana, cari tahu gimana apakah ini passion saya atau tidak. Sebetulnya adik-adik bisa nanya gini aja, saya senang main game nggak sih? Saya senang ngevlog nggak sih? Saya senang apa namanya dengan teknologi nggak sih gitu, dengan aplikasi-aplikasi yang baru di Play Store atau di App Store gitu. Nah, kalau memang sejauh ini teman-teman ke sana gitu ya, keinginannya, keseruannya tiap hari, berarti ya passionate di dunia digital ini gitu. Karena si passion ini yang nanti akan mendrive kita, menggerakkan kita untuk selalu bekerja gitu. Jadi di dunia IT itu nggak ada yang namanya pensiun gitu. Kalau misalkan teman-teman mungkin bekerja di pegawai negeri gitu, misalkan kan ada pensiunnya satu saat gitu ya. Nah, kalau di dunia IT ini telematika nggak ada yang namanya pensiun selama kita punya passion gitu. Nah, kalau kita ngomongin ini masa depannya kayak gimana sih gitu ya. Ini saya ngomongin di Indonesia, baru di Indonesia. Nah, Indonesia aja taruh misalkan kita punya 257 orang gitu ya. Ini misalkan orang tuanya nanya, kuliah di Litan terus nanti dapat kerjaan terus masa depannya kayak gimana gitu. Nah, dari 257 ini Indonesia dong. Orang di Indonesia 257 juta jiwa itu pasti suka dua hal. Hal yang visually communicate, maksudnya itu yang sangat cantik dilihat, yang enak dilihat. Kita kan senang semua yang berhubungan dengan visual yang bagus. Yang keduanya, hal-hal yang easy to use dan efektif. Nah, nanti teman-teman akan membuat dua hal itu, gitu. Nah, ini udah dibuktiin banget gitu ya. Sekarang kalau misalkan teman-teman dulu beli nasi goreng, tinggal jalan ke depan gitu ya. Jalan ke mana, ke depan cari tukang nasi goreng dan lain-lain. Kalau sekarang teman-teman mungkin tiba-tiba pakai GoFood gitu, padahal deket gitu ya kan. Terus mau jalan kemana gitu, kalau dulu harus jalan dulu ke depan komplek terus naik angkot misalkan yang nggak punya kendaraan, atau yang punya kendaraan sekalipun gitu, harus panasin motornya dulu, manasin mobilnya terus pergi. Kalau sekarang tuh banyak orang kayak hari ini aja saya memutuskan untuk hujan males nyetir sendiri, masih ngantuk pagi hari Sabtu, ya udah pakai Gojek gitu. Nah, berarti kita semua itu sangat kecanduan sama hal-hal yang easy to use dan efektif gitu. Nah, jadi masa depannya insya Allah di dunia telematika ini, di dunia digital ini sangat-sangat limitless, akhirnya tidak terbatas gitu, kemungkinan-kemungkinannya. Bahkan industri-industri yang lama pun kan masuk ke era digital sekarang gitu. Nah, ada satu quote ini yang dari yang punyanya Pixar Animation Studio. Dia bilang art challenge technology dan technology inspires art gitu. Jadi intinya selama kita masih punya ide, selama kita masih punya jiwa seni gitu ya, itu kita selalu akan men-challenge teknologi, dan teknologi ini berkembang gitu. Jadi keinginan kita, makanya kata keduanya kan teknologi inspiring art. Selama kita masih punya keinginan dan ide, teknologi itu akan ngikutin gitu. Jadi apa-apa yang akan teman-teman pelajari di Litan Academy ya, itu semuanya adalah basic untuk kita bisa membuat satu inovasi. Nah, kalau misalkan bahasa ngetrennya anak-anak startup sekarang, gimana sih kita survive di era sekarang gitu ya, di era pandemi gitu. Gitu, gimana caranya kita bisa berlari terus how to keep have fun-nya bagaimana sih, tadi udah di-mention juga sama Pak Tommy. Nah, di industri kreatif ini, di dunia digital ini, kita bilangnya it's not about working, tapi it's all about how to keep have fun in every way gitu. Have fun, kita calurin passion, tapi juga kita bisa hidup dari apa yang kita senengin gitu. Nah, teknologi yang akan dibikin gitu ya nanti di tugas-tugas teman-teman saat perkuliahan dan lain-lain, itu pasti teknologi yang pasti proyeknya itu satu proyek yang bisa diadaptasi oleh industri apapun gitu. Nah, kenapa? Karena balik lagi, kalau kita ngomongin teknologi ini bisa blend anywhere, bisa blend kemanapun gitu. Teman-teman bisa bikin games, teman-teman bisa bikin aplikasi,
untuk industri apapun gitu. Misalkan dulu kalau misalkan kita mau foto harus ada kamera segitu gede, enggak, sekarang ada Instagram doang. Terus kalau dulu udah foto harus ngedit dulu pakai Photoshop dan lain-lain, sekarang enggak, udah pakai filter dan lain-lain. Nah, teman-teman semua akan diajarkan nanti pada saat magang di industri itu bagaimana membuat satu produk-produk, project-project yang bisa blended into the market, maksudnya yang benar-benar bisa dipakai di market gitu. Nah, jadi setelah teman-teman nanti bekerja, punya pengalaman kerja, apakah teman-teman itu nanti akan, atau pilihannya misalkan, saya mau kerja terus, saya mah seorang software engineer yang super jago pisan gitu ya, silahkan gitu, jadilah programmer terbaik di dunia. Atau kalau ternyata teman-teman punya inovasi sendiri setelah nanti bekerja, ingin buat satu usaha sendiri, bikin project sendiri, teman-teman sudah punya bekal, sudah punya ilmunya, sudah punya portofolionya gitu. Nah, intinya adalah yang kita tawarkan di Written Academy ini, kita ingin menjadi solusi. Solusi untuk apa? Solusi yang insya Allah bisa integrated untuk semua hal, menjadi solusi kuliah di masa pandemi gitu ya, yang sangat sulit sekali untuk datang ke kampus gitu, bisa kuliah di rumah gitu. Walaupun betul nanti Kaba juga menyiapkan tempat untuk komunitas, nanti kita bilangnya teman-teman semua yang bergabung di Written Academy akan menjadi komunitas kita, di mana kita bisa sharing gitu. Itu bisa di kantornya Kaba di Blok 71 itu Bandung gitu. Nanti juga kita siapkan di Cimahi di mana gitu ya, di Bandung nanti ada 2 insya Allah gitu, tempat komunitasnya, komunitinya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa sharing gitu, project untuk tugasnya gitu ya, untuk apapun sih sebetulnya. Kalau punya ide apapun, kalau kesulitan dalam perkuliahan, teman-teman bisa sharing dengan kita gitu. Nah, nanti dari timnya Kaba, karena alhamdulillah pengalaman kita sudah hampir 12 tahun di digital kreatif gitu ya, insya Allah kita juga akan mentorin kalian lah gitu di sana gitu. Nah, balik lagi ke solusi ini, kita ingin menjadi solusi tadi kuliah selama pandemi, dan syukur-syukur setelah pandemi juga ini akan terus berjalan gitu, karena kita semua sudah terbiasa di rumah dan pasti akan sulit untuk kembali ke dunia sebelum pandemi gitu ya. Itu yang kedua, juga menjadi solusi untuk teman-teman, masa depan teman-teman yang akan berkuliah di Written Academy gitu ya. Gitu solusi kita, karena kita akan carikan, bukan carikan lagi, kita akan siapkan pekerjaannya, proyeknya gitu, dan baik itu pekerjaannya dan salary-nya nanti ke depan. Jadi kita juga bisa jadi solusi untuk industrinya, jadi solusi untuk kuliahnya gitu ya, solusi untuk pekerjaannya teman-teman, yang terakhir solusi untuk industrinya juga gitu. Jadi industri telematika ini, kalau kita ngomong Written Academy, karena Written ini ada di beberapa negara, kita tidak hanya ngomong Indonesia, tapi kita juga ngomong dunia gitu, akan jadi solusi untuk dunia telematika gitu. Nah, teman-teman sekalian, walaupun kuliahnya ini online dan lain-lain, nah kita harapkan komunikasi juga akan terus selalu dijaga. Jadi teman-teman nanti juga nggak usah tercanggung gitu ya, ngontak kakak-kakaknya, baik itu dengan dosennya nanti, guru-gurunya, tapi juga dari kitanya juga akan membuka komunikasi dari Kaba yang sendiri. Jadi karena Kaba ya tadi punya pengalaman di industri gitu ya, jadi siapa tahu bisa banyak membantu teman-teman ketika menghadapi perkuliahan dan pekerjaannya gitu. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika mengerjakan satu project IT gitu ya, digital apapun gitu, walaupun ilmunya sudah ada, nah trik itu sangat penting gitu. Nah, biasanya setiap murid, setiap orang nanti dia punya cara-caranya masing-masing untuk mengerjakan satu project. Makanya komunitas itu sangat penting juga. Jadi komunikasi juga penting untuk apa? Untuk menginspirasi setiap talent-talent nanti yang akan berkuliah dan bekerja gitu. Jadi kalau misalkan di perkuliahan biasa, nggak boleh nyontek. Kalau di sini, kalau kita ngomongin project, justru kita harus lihat yang lain, harus nyontek. Yang
si A nih bikin kayak begini, menginspirasi kita kan, oh berarti saya harus lebih bagus. Tanya caranya gimana dan lain-lain. Jadi dalam industri kreatif nyontek it's okay lah. Gitu. Yang terakhir adalah apapun cita-citanya, apapun tujuan besar nanti kayak gimana, teman-teman kalau misalkan pada saat SMA itu tidak begitu mementingkan tugas misalkan gitu ya. Nah kalau di sini saya harapkan teman-teman bisa sangat mementingkan tugas. Kenapa? Karena tugas itu portfolionya nanti gitu, di mana itu akan menjadi acuan untuk pekerjaan kalian di masa depan gitu. Nah yang paling penting apapun yang dikerjakan itu kita harus start small, start dari yang paling kecil, start dari yang paling bisa, tapi tetap kita aimingnya big, kemudian nih kerjain as fast as possible gitu, karena di Litan sendiri nanti kita nggak akan maju kalau setiap modulnya belum selesai. Jadi bedanya sama perkuliahan biasa, kalau nggak lulus bisa maju ke ke tingkat berikutnya. Nah di Litan nggak begitu gitu. Jadi teman-teman sebelum lulus setiap modul teman-teman tidak bisa maju ke modul berikutnya, makanya work fast. Begitu yang bisa saya sharing sementara ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua terkait programnya seperti apa, ataupun terkait industrinya kayak gimana gitu nanti gitu, mau ditanya apapun lah, misalkan Kak ini kalau kerja kayak begitu gajinya gede apa enggak gitu, silahkan gitu. Enggak, ini ada pertanyaan silahkan. Ini sih Pak. Baik, yang ada nanya boleh langsung ya. Boleh langsung, boleh chat. Boleh. Ya. Boleh. Ada saya, ada Pak Tommy, jadi bisa silakan nanya apapun. Kayak gitu ya Kang Firman ya? Betul, ada Pak Tommy, ada Pak Geri, bisa nanya apapun nih teman-teman semua, adik-adik ataupun orang tua calon mahasiswa boleh ya? Boleh. Tentang programnya, tentang kuliahnya apapun, silakan. Nah, ada mau nanya nih, ada di Bandung ya, Pak Icin, silakan. Pak Icin Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Saya Pak Icin Wahyudi, orang tua dari putra-putri yang akan selesai sekolah ya, dari kelas 3 menuju bangku kuliah. Saya ingin tanyakan ini, karena kan di Litan itu bukan materi diberikan pakai bahasa Inggris ya? Ya. Pakai bahasa Inggris. Ada program akselerasi bahasa Inggris atau misalnya TOEFL-nya harus berapa nggak syarat dari Litannya? Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembiayaan. Ini apakah bisa dicicil 10 tahun misalnya gitu? Kemudian kalau batasan usia untuk ikut kuliah online di Litan tuh berapa? Itu aja dulu mungkin ya untuk pertama. 3 pertanyaan untuk sesi ini. Baik, silakan Pak Giri. Terima kasih Pak Icin. Iya, pertama tadi yang bahasa Inggris ya, betul, nanti perkuliahan akan disampaikan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, jangan khawatir, di kita juga punya program Edux English namanya. Jadi program dalam 1 tahun itu pada saat bootcamp, misalnya tahun pertama kan bootcamp, tahun kedua kuliah sambil bekerja sampai tahun keempat. Nah, pada saat bootcamp ini teman-teman semua akan intensif kita latih bahasa Inggrisnya sampai fasih berkomunikasi gitu ya. Karena pada saat bekerja juga nanti ada standar IELTS yang harus dikejar gitu, dan itu untuk mengejar IELTS itu tadi kami punya program Edux English gitu. Nah, untuk untuk memperlancar komunikasinya antara student dan dosennya gitu. Nah, makanya di tahun pertama ini kita dampingi juga gitu. Jadi tidak akan benar-benar dilepas sendiri gitu. Jadi untuk tahun pertama memang kita akan dampingi belajarnya gitu. Jadi teman-teman tadi yang misalkan bahasa Inggrisnya
agak kurang gitu, atau mungkin karena aksen si dosennya ini terlalu cepat gitu ngomongnya, itu bisa kita bantu gitu. Tapi dalam 1 tahun itu memang ada program yang teman-teman juga harus intensif gitu. Gitu seminggu berapa kali ya? Kita seminggu ada 3 kali. Seminggu 3 kali. Nah, dan di luar itu, nah gunanya komunitasnya itu tadi gitu ya, nanti kita bisa bikin grup, bisa sharing apa segala macam, itu kita sangat open gitu. Nah, salah satu mentor bahasa Inggrisnya ternyata ada di sini, ada Mr. Kim Wheeler yang bergabung bersama kita juga. Nanti beliau native dari UK, dari Inggris, yang akan ngajarin teman-teman berbahasa Inggris gitu ya. Gitu, nanti ada Mr. Kim dan Mr. Putra. Mr. Kim yang native speaker-nya, mentornya, terus ada Mr. Putra. Kalau Mr. Putra dia orang Indonesia, jadi menyambung lah gitu. Begitu, Bapak, tadi pertanyaan untuk bahasa Inggris, insya Allah kita juga sangat paham masalah itu, dan masalah terbesar di kita sebetulnya memang bahasa gitu. Jadi kita siapkan insya Allah gitu dalam 1 tahun ini intensif. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya adalah, oh iya, masalah uangnya bagaimana gitu, biayanya bagaimana gitu ya. Dari total biaya Nyalitan itu kita punya beberapa program gitu yang nanti dari total 10.800 itu kan tinggal biayanya berapa, 15 juta plus sekian gitu ya, plus berapa, 20 juta ya, 19.550 gitu. Nah, tentu Pak nanti kita harus ngobrol personal Pak, itu skemanya seperti apa gitu, cicilannya seperti apa gitu. Kita juga tidak akan memberatkan lah insya Allah gitu. Nah, bila ada hal-hal lain, misalkan Pak bisa nggak skemanya begini, Pak bisa skemanya begini gitu, bisa kita diskusikan Pak gitu, karena kita juga punya beberapa program gitu untuk masalah pembiayaan gitu yang memang harus ngobrol dengan orang tua seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya adalah udah ya? Ketiga ada, yang ketiga tadi. Ada tiga. Satu lagi, sorry. Pak Icip dulu. Apa sudah terjawab semua? Halo? Halo, iya. Iya Pak. Yang ketiga tadi mohon disampaikan. Aduh, saya juga lupa lagi ya. Cukup aja. Udah usia, ya? usia. Usianya Pak tidak ada batasan Pak. Jadi kalau Pak Icinnya juga berminat, mangga Pak. Saya dan happy Pak. Gitu. Mantap ya. Mantap, insya Allah Pak. Karena industri kita juga perlu ide-ide dari generasi-generasi sebelum Pak, selain milenial. Generasi kolonial ya. Gitu. Iya. Makasih Pak Geri ya, makasih. Sama-sama Pak Icin, sehat selalu. Mohon izin Pak bertanya Pak. Boleh, silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Hero Pak. Ya, Pak Saya Hero, dari Serang, Banten Pak. Iya. Ini program kan untuk multimedia IT ya Pak? Iya, betul Pak. Iya. Sedangkan kita nanti pendidikannya melalui KABA ini dengan legalitas di Singapura atau di Indonesia Pak? Pertama itu Pak. Kalau legalitas pendidikannya, ya jelas Pak. Kalau misal studentnya nanti apakah ditanya ini studentnya kuliah di mana gitu ya? Legalnya kuliah di Liten Pak. Gitu. Nah, jadi memang akan terdaftar sebagai mahasiswa Liten. Nah, KABA ini sebagai distributor yang mewadahin di Indonesianya Pak. Gitu tadi. Kita yang menjual programnya, kita yang tadi memfasilitasi salah satu student loan-nya, kalau memang diperlukan gitu ya. Terus kita juga memfasilitasi tadi tempatnya di Indonesia gitu ya, apabila perlu mentoring, perlu berkumpul, nah kita yang memfasilitasi. Tapi kalau ditanya nanti ini status studentnya itu studentnya siapa, studentnya KABA apa studentnya Liten, ini studentnya Liten Pak. Gitu. Jadi karena legalnya apa segala macam, nanti ijazahnya juga yang diberikan dari Liten gitu, yang tentunya
bachelor degree-nya yang akan didapat itu dari Roehampton University gitu. Begitu, jadi bukan kuliah, bukan mahasiswa KABA sebutannya, tapi mahasiswanya Lytton Academy gitu, Pak. Baik, di chat nih udah ada pertanyaan di chat. Ya. Yang di chat ya. Untuk ijazah Ya. bagaimana? Ijazahnya nanti teman-teman itu akan dapat, nanti boleh Pak Tommy nyambung ya kalau soal ijazah. Ini yang izin kalau saya kurang tepat Pak Tommy koreksi ya Pak. Nanti teman-teman akan dapat ijazah bachelor degree secara S1 dari Roehampton, satu lagi dari Pearson gitu ya. Nah, itu setara apa? Setara D1, secara S1 gitu ya, bachelor degree gitu. Nah, saya kalau ditanya, saya juga dulu produk yang sama nih, gitu. Dulu saya kuliah di Indonesia, tapi ijazah saya bisnis statistik dari London Chamber Commerce Industry London, tapi saya berkuliahnya di sini di Indonesia, gitu. Ijazah saya setara D4 yang lama, gitu. Itu saya gitu, dan alhamdulillah. Nah, plus minusnya si ijazah ini bagaimana sih gitu ya, pasti teman-teman atau bapak ibu juga nanya gitu. Plusnya adalah ketika teman-teman ingin bekerja ataupun jadi tenaga ahli gitu ya di dunia telematika, ijazah ini akan sangat bermanfaat Pak, apalagi di industri. Kenapa? Karena selain hanya ijazah, di situ juga it's a proof that our children punya skill gitu. Dari mana? Karena ada portfolionya lah kayak gitu, dan isi ijazah ini tuh akan sangat bisa dipakai di industri manapun di Indonesia gitu dan di luar negeri gitu. Nah, cuman khusus untuk misalkan perusahaan-perusahaan BUMN, dan nggak semua BUMN ya gitu, dan pemerintahan gitu ya. Nah, itu mungkin karena ijazahnya kita ini si Roehampton dan Lytton-nya ini belum terdaftar di L2 Dikti, itu memang tidak bisa gitu, karena memang belum disetarakan gitu. Jadi masih pure international degree aja ini tuh gitu. Tapi jangan khawatir gitu, saya sendiri membuktikan selama 13 tahun terakhir inilah saya cuman punya ijazah internasional gitu ya. Memang saya nggak bisa jadi PNS gitu, tapi saya jadi tenaga ahli di pemerintah kota sana sini gitu, bahkan di kementerian sekalipun, alhamdulillahnya seperti itu gitu. Nah, jadi teman-teman gitu ya, kalau memang passionnya nih saya mau jadi PNS, ya jangan masuk sini gitu, lebih baik cari perguruan tinggi yang berpartner gitu ya dengan Lytton Academy atau yang lainnya gitu ya. Itu lebih cari S1 dari Indonesia lah kayak gitu. Nah, kalau dari sini tadi kurangnya itu aja sih sebetulnya. Kalau yang lain-lainnya, saya sih mengalami hal yang positif ya gitu. Nah, izin Pak Gus. Saya boleh masuk lagi nggak? Boleh Pak. Jadi begini Pak Gus, mohon izin bukan menggurui ya. Ya. Artinya legalitas kan nomor 1 di Indonesia ini Pak. Ya, tentu Pak. Iya, apapun yang terjadi kan bangsa kita berbeda dengan negara lain, Pak. Betul. Jadi coba saya menawarkan jika memang kita bermitra, saya kan ada kampus namanya Universitas Primagraha, Pak. Ya, boleh Pak. Kan kita bisa kuliah double degree, Pak. Nah. Sekarang kan kampus merdeka maksud saya. Betul. Melindungi artinya teman-teman yang kuliah di luar negeri, kita backup dengan kampus yang ada di Indonesia gitu loh Pak. Nanti ya paham saya maksudnya kemana Pak ya. Ya itu Pak, kalau memang paham nanti mungkin kita ketemu secara kita ngobrol Pak, ngobrol ya Pak ya. Oke. Siap. Pak, supaya semuanya aman di Indonesia Pak. Ya, kita memang punya 2 program Pak, punya istilahnya yang KABA ini tuh International Pathway Pak. Nah, kita juga dengan Lytton ini punya yang local pathway, tapi pembahasannya tidak di sini Pak. Nah, itu yang ada kampus Indonesianya tuh. Cuman
ada plus minusnya juga. Kita harus tukar-tukaran nomor, Pak. Nanti Oh, Pak siap. Tommy. Siap. Oke, Pak ya. Oke, makasih bagus, makasih banyak. Sama-sama. Baik, Ya, terima sama-sama, kasih, Pak. Terima kasih ya. banyak. Ya, nanti bisa kita follow up ya dengan Pak Nazarudin dari Banten ya. Karena Ya. memang itu nanti ada bahasan tersendiri untuk jalur yang bekerja sama dengan universitas yang sudah dilakukan juga oleh Kaba, betul ya? Iya, betul. Di beberapa di Bandung, di Jakarta dan lainnya. Ini lanjutan nih pertanyaan dari chat ya, kita baca dulu tentang program kuliah. Yang pertama, apakah selalu online walaupun pandemik sudah berakhir ya? Terus yang kedua, bagaimana kalau kuliah misal sambil bekerja? Nah, itu ada memungkinkan tidak begitu ya? Oke. Itu dulu, silakan. Oke. Ketika pandemi berakhir terus kuliahnya masih online atau tidak, masih online gitu, karena akan selalu online. Kecuali kalau mau ke Singapura langsung gitu ya, di sana kuliah silahkan gitu. Cuman kalau di Indonesia sih online juga cukup gitu ya. Hemat living cost juga gitu ya. Gitu. Walaupun nanti ada tempatnya yang memang ya saya bilang tadi gitu ya, bisa datang, tapi pada intinya kuliahnya online gitu. Nah, terus tadi gimana caranya bekerja sambil kuliah gitu, maksudnya gimana gitu ya? Ya, mungkin ada yang sudah kerja tapi pengen kuliah lagi, nah gitu. Nah itu sebetulnya kalau untuk masuk mengikuti bachelor degree-nya kita ini agak repot menurut saya, karena di tahun kedua ini prosesnya dibalik. Kalau di tahun pertama bootcamp itu kan full kuliah gitu ya, full materi, dan nanti ada project gitu ya, simulasi untuk menyiapkan di tahun kedua sambil bekerjanya itu. Nah, di tahun keduanya ini bisa dibilang 70% atau 80% ini kerja gitu. Di perusahaan yang nanti disiapkan, baru sisanya itu kuliah gitu. Nah, dikhawatirkan teman-teman yang sebetulnya yang sudah bekerja di tempat lain mengikuti program ini atur waktunya agak nggak kena gitu, nggak kecapai gitu, walaupun sebetulnya yang namanya online gitu kan, kelas paling 3 jam, 4 jam, sisanya project gitu. Nah, ini gimana caranya nge-handle project yang dari Litten dan gimana caranya nge-handle projectnya sendiri dari kantornya, itu yang aturnya agak repot gitu, karena si tugas ini pun, si pekerjaan yang nanti dikasih dari Litten juga itu jadi salah satu syarat siklusan si modulnya itu gitu. Begitu Kang Firman. Iya, pertanyaan lanjutannya dari chat ya. Ya. Kalau kita ya sebagai calon mahasiswa, ya adik-adik ada yang nanya, baru kenal dunia digital dan hanya mengetahui basicnya aja, itu boleh ikut atau gimana? Silakan. Ya, boleh, bahkan yang belum kenal juga sebenarnya boleh. Yang penting inginnya dulu gitu. Karena dari modul pertama sampai terakhir ini kita ngajarin dari mulai basic sampai ya advance sih selama 4 tahun itu. Iya. Kemudian, gitu. Contoh kerjaannya apa sih nanti kalau udah lulus dari program ya 4 tahun? Contoh kerjaan yang akan didapatkan apa gitu ya? Oke. Contoh kerjaannya sebetulnya nggak jauh-jauh dari kalau pekerjaan di dunia IT gitu ya. Jadi programmer, bikin aplikasi, bikin project, bikin simulasi. Saya gambarinnya gimana ya? Contoh kerjaannya itu, atau di mana kerjanya gitu mungkin ya? Oke, di mana kerjanya pasti di perusahaan-perusahaan IT yang ada di partnernya Litten gitu ya. Bisa dicek di Litten Academy-nya sih. Pak Tommy nanti yang share soal perusahaannya di mana aja gitu ya. Insya Allah keren-keren. Nah, tadi masalah pekerjaannya kayak gimana? Sebenarnya pekerjaannya itu ya menariknya di Litten Academy ya, yang saya lihat ya, apa yang dipelajari nanti dan yang dikerjakan itu nggak beda jauh gitu. Kalau saya dulu belajar waktu saya belajar gitu ya, kuliah kayak begini, pekerjaannya beda gitu. Nah, kalau di Litten tuh enggak, nanti si tugasnya itu ya kayak kerjanya kayak gitu banget gitu loh. Gitu sih. Oh iya. Sebelum lanjut ke pertanyaan nih, nanti kalau ada Pak Tommy mau menambahkan, Pak Tommy silahkan langsung ya, atau dari tim Kabaritan yang lain akan menambahkan, silahkan ya. Boleh. Ke chat yang lain nih. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara wisudanya? Kemudian ada skripsi nggak? Gitu. Nah, ada skripsi nggak Pak Tommy? Ini Pak Tommy nih yang harus jawab nih.
nggak ada sebenarnya, nggak ada skripsi kan ya? Oke, siap. Pak Tommy nih. Iya, Pak, betul, ada betul, Kang wisuda Giri. nggak Pak? Ini teman-teman pengen pakai toga katanya Pak. Gimana dong Pak? Ada skripsi terus wisuda enggak? Iya, itu Nah, betul. Itu pertanyaan standar dari Bapak Ibu semua supaya nanti kita bisa pasang bareng fotonya di wall of fame rumah kita ya Bapak Ibu. Kalau saya harus jawab sekarang, Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik saya semua, saya harus jawab nggak akan ada begitu. Kalau saya harus jawab sekarang begitu ya. Jadi wisudanya seperti apa? Tidak ada seremonial khusus kepada semua lulusan kami, Pak, begitu. Cuman yang pernah kami lakukan adalah kita pernah membuat suatu program short course, Kang Giri, Pak Firman, Bapak-bapak semua dan adik-adik dengan salah satu edtech di Jakarta. Edtechnya sudah lumayan terkenal lah begitu karena dia juga adalah salah satu platform pemerintah yang ingin mempergunakan Kartu Indonesia Pintar gitu ya. Nah, kita pernah bikin suatu program yang 4 bulan begitu. Sama juga sih tujuannya untuk digital skill. Pada saat lulus, ya karena kondisinya begini, kita membuat semacam online ceremony begitu. Jadi yang kalau balik lagi, kalau saya jawab sekarang, ya kita bisa membuat sesuatu yang mirip seperti itu, Bapak Ibu Akang Teteh begitu. Tapi yang pernah kita lakukan sampai saat ini ya karena kondisi kita buat itu seremonial online. Seperti juga sama Pak Firman, punten dekoreksi, sekarang juga semua kampus, sekarang mah udah enggak ya, tapi setahun yang kemarin saya tahu ada beberapa kampus yang juga menyelenggarakan graduation day-nya secara online gitu. Jadi pun kalau kita nanti ada permintaan, yang saya bisa solusikan pertama, yuk kita buat secara online. Gitu. Secara offline-nya nanti kita ngomong deh 4 tahun lagi. Begitu mungkin sebagai tambahan aja Kang Giri, Pak Firman. Baik, makasih Pak Tommy. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Izin bertanya, apakah untuk masuk ke LITAN memiliki batas kuota, mungkin batas kuota usia atau batas kuota apa nih ya? Bisa jadi usia yang udah terjawab tadi ya. Atau jumlah mungkin ya, jumlah yang diterima gitu, apakah ada seleksi bagaimana begitu? Oke. Kuota ya, kuota karena ini online gitu ya. Tapi nanti Pak Tommy tambahkan ya Pak Tommy ya. Kita saja sekarang menampung target kita itu sekarang sampai 1.300 gitu tahun ini tuh. Bahkan kalau bisa lebih banyak lebih baik gitu kan. Selama tadi pekerjaan yang SDM yang dibutuhkan untuk industrinya aja tadi sekian belas juta orang gitu ya. Di Singapura sendiri ada berapa 30.000 tenaga yang diperlukan kalau nggak salah gitu ya. Pak Tommy tolong koreksi gitu. Jadi sebetulnya nggak ada ini sih, tidak ada batasan sih sebetulnya. Selama industrinya masih membutuhkan ya kita buka terus gitu, dan akan terus membutuhkan karena inovasi kan jalan-jalan terus gitu. Gimana Pak Tommy? Ada batas kuota nggak nih untuk berapa banyaknya mahasiswanya nih? Oke, baik. Jadi ya seperti yang tadi Kang Giri sampaikan, buat kami LITAN dan Kaba prinsipnya adalah the more the merrier gitu ya Kang ya. Iya betul. Semakin banyak yang ikut itu justru environment-nya semakin bagus begitu. Apalagi kemudian Kaba juga punya komunitas sendiri, jadi semakin banyak sebetulnya akan semakin bagus untuk perkembangan adik-adik semua begitu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan lagi. Apakah legalitas LITAN University sudah terdaftar di pemerintah Singapura? Nah, ini yang harus jawabnya Pak Tommy. Pak, gimana legalitas di Singapurnya? Monggo Pak. Baik, jadi pertama adalah kami LITAN itu sudah terakreditasi di pertama CPI, Ibu Bapak, Akang Teteh, adik-adik semua. CPI itu
kalau saya boleh analogikan seperti LLDikti di Indonesia begitu ya, yang khusus mewadahi private education. Satu itu, lalu kita juga sudah tersertifikasi dan salah satu pihak yang membuat kurikulum di Skills Future Singapura begitu. Skills Future Singapura itu adalah kalau kita bicara modal dalam hal SDM gitu, Singapura itu modal utamanya hanya SDM saja. Mereka tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia yang kita amat sangat melimpah ruah. Singapura modalnya kan cuma sumber daya, dan mereka sekarang itu membuat suatu sistem pembelajaran yang sebetulnya ideal sekali, bahwa konsep belajar itu adalah seumur hidup gitu ya. Jadi pemerintah Singapura dalam hal ini akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin belajar lagi gitu. Mereka akan punya sistem subsidi dan segala macamnya. Cuman mohon maaf, itu sekarang hanya untuk orang-orang Singapura begitu. Jadi kalau kita balik lagi ke legalitas, semua anak-anak, adik-adik yang nanti akan terdaftar melalui program ATP Liten ini akan terdaftar sebagai mahasiswa Liten di CPI, Pak, Ibu. Gitu. Nanti pun kita akan membuatkan asuransi, gitu. Asuransinya ini nanti akan memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu pada saat amit-amit tidak terjadi, Pak. Dalam hal nanti ada force major atau apapun, begitu. Asuransi inilah yang kemudian akan menanggung. Dan asuransi itu kemudian juga asuransi dan nanti data anak-anak kita itu akan terregister sebagai student Liten di CPI. Jadi kalau dari legalitas seperti itu, Pak, karena kita memang kenapa alasannya kemudian alasannya pasti pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak buat aja di Indonesia begitu? Sedikit berbeda, Pak, Ibu, kebijakannya. Kalau di beberapa negara, di Singapura begitu, di India, di Myanmar, kita memang punya kampus sendiri, Pak, Bu. Gitu. Jadi anak-anak itu semua masuk di kampus kita, mereka belajar di kampus. Nah, kalau di Indonesia kita memang hanya memfokuskan ke online distance learning dan bekerjasama dengan salah satunya KABA. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya, Bapak Ibu, mengenai legalitas. Kalau mau lebih tahu mengenai legalitas kita, Bapak Ibu silakan cek di CPI Singapura. Itu kita, insya Allah Ibu Bapak bisa melihat profil kami di sana. Begitu tambahannya dari saya. Pak Tommy, ini katanya pertanyaan lanjutan ya. Silakan. Apakah ini betul-betul universitas atau pelatihan? Litan ya. Baik. Kemudian ranking Litan di urutan berapa di Singapura? Baik. Masih. Jadi begini, Bapak Ibu, hubungannya adalah pertama, pada saat Bapak Ibu terdaftar di program kami, Liten secara institusi tidak mempunyai hak untuk menerbitkan ijazah. Satu, itu yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Makanya sebetulnya tadi, tapi kita bicara khusus dulu di sini. Jadi gimana? Nah, untuk bisa menerbitkan ijazah tersebut, kami bekerja sama dengan salah satu universitas di Inggris, yang nanti anak-anak kita akan lulus dengan ijazah bachelor tersebut dari universitas yang di Inggris tersebut. Begitu, Bapak Ibu. Jadi nanti ijazahnya tidak dari Liten, Bapak Ibu. Ijazahnya secara formal tidak dari Liten, tapi adalah salah satu rekan universitas kami di Inggris. Gitu. Sertifikasi dari kami adalah kalau kemudian anak-anak memerlukan, si Tommy ini punya sertifikasi di bidang misalnya data science gitu, kita bisa lengkapi sertifikasi seperti itunya, Bapak Ibu. Gitu. Atau misalnya anak-anak kita punya ingin certified Microsoft. Kalau hanya mengenai skill kita bisa berikan. Tapi kalau anak-anak kita ingin certified by Microsoft, ya anak-anak akan harus mengikuti sertifikasi dari Microsoft, tapi insya Allah bahannya kita bisa siapkan. Begitu. Jadi begitu, Pak Firman, saya garis bawahi bahwa Liten tidak mempunyai hak untuk menerbitkan ijazah formal. Kalau hanya mengenai professional certification, ya kita bisa memberikan, makanya kemudian kita bekerja sama dengan
ada dua sebetulnya, International University dan universitas di Indonesia. Tapi dalam hal ini, dalam kesempatan ini, yang ingin saya garis bawahi adalah kita bekerjasama dengan universitas yang di Inggris tersebut, sehingga nanti lulusnya dari universitas Inggris tersebut. Baik, baik, adik-adik semua, berarti ijazah kita dapat dari Universitas Inggris ya? Iya, betul. Hampton ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Iya, baik. Jadi makanya judulnya ini International Degree gitu. Baik. Ini pertanyaan lagi untuk Pak Geri atau Pak Tommy, silakan ya. Apakah lulusan Lytton Academy nanti memiliki sistem kontrak atau wajib kerja di tempat yang ditunjuk dengan batas waktu tertentu? Baik, jadi konsepnya begini. Pertama adalah dalam program kuliah kita yang 4 tahun, adik-adik, anak-anak kita akan sudah mulai kita berikan kesempatan bekerja itu di tahun kedua, begitu ya. Dengan konsep nanti tahun pertama kita proyeksikan adik-adik, anak-anak kita akan bergaji 300, di tahun kedua mereka bekerja akan naikkan gajinya ke $450 USD, di tahun terakhir mereka kuliah dan bekerja, anak-anak kita proyeksikan bergaji $600 per bulan, begitu. Kerjanya di mana? Kami punya list company hiring partners yang saya belum bisa tunjukkan di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, adik-adik semua. Tapi ada beberapa nama besar di situ. Misalnya adalah Hitachi, misalnya adalah Boston Consulting, misalnya adalah salah satu industri yang perangkatnya mungkin ada di laptopnya kita semua, begitu. Kenapa saya tidak bisa sebutkan? Karena saya tidak bisa bilang bahwa nanti kamu akan kerja di sini. Enggak seperti itu. Tapi kita akan bekerja di perusahaan rekanan Lytton yang semuanya sampai saat ini adalah perusahaan di Singapura, begitu. Apakah itu MNC atau tidak, itu nanti amat sangat bergantung kepada kemampuan kita semua. Kenapa begitu? Karena dalam hal placement nanti Lytton itu akan sebagai matchmaker, begitu ya. Kami pertemukan nanti anak-anak kita, adik-adik kita dengan perusahaan A. Kalau mau diterima bekerja di perusahaan A, anak-anak kita, adik-adik kita harus lulus placement testnya. Jadi kalau misalnya di perusahaan A itu placement testnya ada 5 tahap, dan mereka harus lulus 5 tahapnya tersebut. Yang kita siapkan adalah hard skill dan soft skill supaya mereka bisa lulus di 5 tahapnya tersebut. Begitu. Kalau sudah lulus di 5 tahap, mereka akan bekerja. Hubungannya antara pemberi kerja dan anak-anak kita dan adik-adik kita adalah hubungan tenaga kerja Ibu Bapak. Seperti itu. Terlepas nanti apakah ada kontrak atau tidak, tapi paling tidak anak-anak akan secara formal, meskipun di judulnya di kita itu sebagai mahasiswa, tapi di mereka itu anak-anak akan bekerja secara formal tiap hari, kerjanya Senin sampai Jumat, kurang lebih ya 8 jam per hari juga, begitu. Pertanyaannya nanti apakah nanti sesudah belajarnya selesai dengan Lytton kesempatan kerjanya diambil? Tidak juga seperti itu Bapak Ibu, adik-adik semua. Gitu. Kalau performance kita bagus, ya insya Allah kita bisa tetap bekerja di situ, akan tetap dipertahankan bekerja di situ. Jadi konsepnya sedikit berbeda dengan konsep magang yang berlaku di Indonesia sekarang, gitu ya. Kalau sekarang misalnya dari SMK itu harus kerja praktek 3 bulan, sesudah 3 bulan si A diganti terus muncul si B, begitu. Di kita konsepnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau tetap kerja di situ, silakan. Kalau kemudian di tengah jalan bahkan kemudian diangkat sebagai karyawan, itu adalah rezeki masing-masing, gitu. Atau pertanyaan selanjutnya, insya Allah pasti ada, bukan bermaksud mendahului, tapi amit-amit gitu ya, amit-amit terjadi karena satu dan lain hal tiba-tiba si Tommy ambil contoh yang mengikuti program ini tiba-tiba hilang aja gitu, sudah kerja tapi tiba-tiba hilang gitu. Tapi secara praktek mereka akan tetap bekerja di perusahaan yang salah satu rekanan kita tersebut gitu. Apakah akan menjadi suatu dispute dan segala macam? Tidak, Bapak Ibu, kami tidak akan membuat ini menjadi suatu masalah. Jadi ya sudah, berarti secara akademi mereka tidak mengikuti program kami lagi. Kalau kemudian di luar ternyata dia masih dipertahankan bekerja di perusahaan tersebut,
Itu adalah rezeki masing-masing. Semoga menjawab sih pertanyaannya Pak Firman. Kalau ada yang ditambahkan dari Kang Giri, mangga Kang Giri. Ada tambahan dari Pak Giri? Cukup sih, kayak komplit banget dari Pak Pertanyaan Tommy. selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ya ini. Iya. Ini tanya jawab singkat aja sepertinya nih. Ada syarat khusus nilai akademik lulusan SMA berapa atau ya setara SMA ya? Nilai akademik syarat minimal, apakah ada? Kalau dari SMA syarat sebenarnya yang penting lulus apa UAN ya namanya ya? UN ya? UN UAN zaman dulu. Lulus UN aja yang penting ya Pak Tommy ya gitu. Sama ya pastikan UN itu matematikanya lulus, ya bahasa Inggrisnya lulus. Itu syarat minimal adalah lulus bahasa Inggris dan matematika di sekolah masing-masing ya. Iya. Nah, kemudian gelarnya itu setara S1 atau D3, S1 ya, betul ya? Betul. Betul. Kemudian jika ternyata di tahun kedua nih tidak bisa melanjutkan program, ya kan kuliah sambil magang, apakah ada penalti atau ada semacam sanksi? Sanksi nggak ada, insya Allah. Nggak ada ya. Insya Allah. Baik. Nah, status litan itu bagaimana? Maksudnya kalau di Indonesia kan ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, akreditasi A, B dan seterusnya. Nah, itu sudah mungkin ya? Sudah ya. Sudah. Ini kemudian adakah website untuk litan Kaba sendiri program ini? Website dan penjelasan lengkapnya ada ya? Nah, silakan dijawab sama yang lebih ini. Pak Geri silakan. Atau Pak Manu? Ya, websitenya lagi sedang kita siapkan, tapi sudah ada yang bisa dilihat juga gitu. Nanti kita akan update terus di websitenya yang tadi dikirim ya. Akan diupdate terus di situ, nanti teman-teman bisa cek aja berkala, nanti kita juga akan keep update sih kalau kita ada hal-hal baru yang kita sampaikan, baik itu terkait biaya program, terus tempat gatheringnya, gitu. Akan kita update di situ terus. Baik, artinya semua penjelasan teknis dari mulai daftar, proses pembelajaran kurikulum seperti apa ya dari Pearson dan lulusan apa itu sudah ada di website ya, dan brosur pun sudah disebar ya ke adik-adik semua dan Bapak Ibu. Kalau ada yang belum terbagi nanti bisa kontak lagi kami ya melalui perwakilan tim di Oh iya, kita juga punya ini Kang, ada nomor customer service kita nanti di-share Kang. Oh iya, silahkan nanti untuk gitu, jadi di-share. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada program lanjutan untuk tingkat S2? Nah, S2 nih, gimana Pak Tommy? Sebetulnya ada juga kan? Sebetulnya program S2 yang kita sediakan ada persis untuk program sarjananya Pak Firman. Jadi ada. Jadi kalau nanti software S1-nya software engineering, kita pun ada master applied degree untuk software engineering. Sama juga untuk program yang lain. Ada insya Allah. Baik. Bapak Ibu, adik-adik, ini websitenya sudah di-share ya di chat. Ini pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, untuk pembiayaan nanti tahun kedua dan seterusnya itu dipotong berapa persen dari salary, atau mungkin uang saku yang diterima oleh mahasiswa tadi mungkin ya, untuk adik Danis nih, Danis Akbar. Iya, uang saku yang diterima bisanya mungkin ya. Ya, uang saku yang diterima itu dari mulai 500 sampai nanti kita sesuaikan lah besarannya berapa. $100 masih bisa dapat lah. $100 sudah 1,5 juta gitu. Nah, tergantung tapi misalkan student nih, saya mau cepet-cepet beres aja uang kuliahnya ya Pak Tommy ya, saya mau dipotong semua aja boleh? Ya boleh, terima kasih gitu. Tapi nanti kita ada simulasinya, jadi nanti teman-teman pada saat nanti mendaftar gitu akan kita kasih knowledge juga perhitungan keuangan sampai perkiraan uang saku yang diterimanya berapa gitu, nanti akan nanti disampaikan juga, jadi lebih detail lah gitu tepat-tepatnya. Baik, terima kasih nih Pak Tommy, Pak Geri. Untuk yang selanjutnya, apakah sudah hadir untuk mahasiswa existing Litan
Eduklas yang tadi siapa Sultan ya, Pak Tommy? Kak Sultan, sudah ada belum ya Kak Sultan? Sebentar. Di daftar hadirnya Kak Hadir Pak, hadir. Ini dia Kak Sultan, silakan. sudah ada. Sekarang adalah Kabar Kak Sultan? Halo Pak Tommy, halo Videonya semuanya. dong dimuncul, mantap. Kan gantengnya kelihatan. silakan Kak Sultan nih. Sekarang sesinya Kak Sultan ya untuk bercerita testimoni pembelajaran dan seterusnya tentang program kuliah yang selama ini dijalani di Litan Eduklas ya. Silakan Kak Litan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sultan, saya berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Saya dulunya itu mahasiswa Presiden University di Cikarang, Bekasi. Kemudian Pak Tommy menawarkan ke Litan Akademik. Saya tertarik. Kemudian belajarnya itu saya bahasa Inggrisnya itu kurang bagus, tetapi setelah setahun ini mendengarkan sama berbicara sudah cukup lancar. Setelah itu belajarnya itu kita tidak memiliki ujian, kita hanya mengerjakan tugas sama mini project, membuat program-program seperti website dan aplikasi Java. Kita juga memiliki banyak teman seperti di Sri Lanka, Malaysia, khusus Myanmar yang banyak, sama India. Setelah itu tugasnya cukup sulit sih, tapi kalau dikerjakan bisa kalau kita tanya sama teman. Mungkin cukup itu Pak. Kak Pak Sultan. Firman, ya. Kalau kuliahnya itu sudah tahun keberapa sekarang? Saya mulai tahun April 2020. Bulan April 2020, sekarang hampir setahun Pak. Hampir setahun ya. Oh iya. Untuk modul-modul kuliahnya itu bagaimana? Untuk modul kuliahnya itu yang saya tahu, kita 2 tahun pertama itu kita memiliki 15 modul. Saya sampai bulan ini sudah modul ke-8. Berarti kurang sekitar 7 modul. Nah, Kak Sultan, untuk semua modul selesai, itu apakah selama yang Kak Sultan pelajari sekarang ya? Misalnya modul 1 selesai, modul 2 selesai, modul 3 ternyata belum selesai. Itu apa bisa lanjut ke modul 4 atau gimana biasanya kalau pas kuliah? Kalau itu kita harus menunggu itu delay 1 bulan untuk bertemu modul selanjutnya. Kita mengulang modul. Artinya memang kalau gitu setiap modul itu dilewati tahap demi tahap ya. Sudah lulus boleh lanjut ya. Langsung ya, nggak ngulang semester berikutnya bukannya, tetapi langsung diulang lagi modul tersebut sampai selesai begitu. Ya, sampai benar-benar tugasnya selesai, baru kita lanjut ke modul berikutnya. Berarti bagus ya. Nggak usah ngulang di semester depan, tetapi diselesaikan di saat itu juga ya, sampai beres gitu ya. Ada yang menanya nih tentang kuliah apapun nih dengan Kak Sultan? Silahkan kalau bertanya adik-adik. Saya mau nanya Mas Sultan. Ya. Mas Sultan tinggal di Bekasi ya? Saya di Temanggung, Pak. Di Temanggung, Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Oh iya. Kalau di Jawa Tengah, misal ketika belajar online itu untuk di Litan ya, spesifikasi laptop atau perangkat yang harus dimiliki seperti apa? Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat kesulitan mengerjakan tugasnya itu secara teknis bisa digambarkan enggak? Apakah karena kesulitan bahasanya atau karena memang materinya luar biasa sulit gitu ya? Bisa cerita enggak, Mas? Iya. Makasih ya, Mas Sultan. Oke Pak Wahyudi, yang untuk spesifikasi laptop itu minimal itu ya memiliki memori 4 GB RAM atau beli tahun-tahun sekarang gitulah.
merek-merek sekarang gitu. Untuk masalah laptop yang murah-murah itu minimal 4 jutaan itu juga sudah bagus. Oke. Kalau yang kedua itu tadi apa, Pak? Tentang kesulitan Iya, tugas-tugasnya. Kesulitan tugas itu kan yang namanya programmer itu kan pasti kalau ngoding itu pasti itu banyak errornya, Pak. Oh iya. Itu pasti banyak error. Tapi kalau kita bertanya sama mentornya itu pasti diselesaikan sama mentornya. Itu cukup menarik, Pak. Oh, berarti Mas Sultan jurusannya ini ya rekayasa perangkat lunak ya? Programmer itu programmer website, Pak. Oh, Seperti Java sama kita membuat website gitu, Pak. Iya. Berarti software engineer ya? Bukan Software apa? Ya, software Iya. engineering. Oke. Paham. Oke. Makasih Mas Sultan. Sama-sama, Pak Wahyu. Nah, ada lagi yang lain silakan. Oh ini nih di chat ada nih. Kak Sultan pakai bahasa pemrograman apa tidak? Maksudnya memakai bahasa pemrograman apa gitu? Ya. Oke. Kalau khusus di Litan ini kita fokusnya di Java. Program Java. Semua program Java itu pakai bahasa Inggris. Tapi cukup menarik, bisa. Insya Allah bisa. Ya. Kemudian ini satu pertanyaan lagi nih buat Kak Sultan. Yang muncul. Kak Sultan angkatan berapa dalam program pembelajaran ini? Berapa total peserta dalam satu angkatan? Saya angkatan nomor ID student saya itu ID 0420 EF04N, berarti angkatan April 2020. Terus Peserta dalam satu angkatan berapa? satu angkatan itu saya itu ya jelasin. Kalau yang saya teman Malaysia itu ada 3, terus Sri Lanka itu ada 2, saya Indonesia ada 1, itu orang Jawa Timur. Yang banyak Myanmar sekitar 15-an, jadi total sekitar kurang lebih 30. Kak Sultan Kelas. pegang handphone atau laptop ini? Saya pakai laptop. Nah, katanya bisa nggak ada contoh yang bisa ditampilkan satu modul apa gitu tentang kuliahnya? Oke. Benar, udah jadi host belum ya? Apa kita ini dulu ya? Tolong ini dijadikan ini ya supaya bisa nge-share. Kak Sultan, sudah, silakan Kak Sultan. Oke, Pak. Saya mikir dulu. Nah, contohnya. Contohnya yang mana ya? Kayak gimana contoh kuliahnya? Bapak Ibu, sebagai informasi, sementara Kak Sultan sedang menyiapkan, Kak Sultan ini kalau di Indonesia adalah angkatan pertama. Betul. Dari yang bersisa, ini adalah survivor kita nih, insya Allah. Yang penting itu ya, Mas Sultan. Pada saat kesulitan kita tetap harus bertanya, karena kita punya mentor pendamping yang akan dengan senang hati mendiskusikan apapun itu masalahnya. Begitu tadi juga bahasa Inggris mungkin pertamanya akan susah, tapi sudah beberapa bulan akan terbiasa kok gitu, insya Allah kalau kita konsisten balik lagi. Jadi yang harus kita pegang konsisten, akan teteh, adik-adik, bapak ibu, apalagi sekarang itu ya, grit itu adalah yang utama yang harus dipegang dalam hal menjadi peserta kita. Iya. Gimana Kak Sultan? Tunggu waktu, Pak, sebentar. Sambil menyiapin sambil jawab nggak apa-apa ya. Kenapa Kak Sultan pindah ke Litan tertarik ya kuliah ini? Itu karena Pak Tom menawarkan itu yang tahun kedua, 3 dan 4 itu kita sambil bekerja dan mendapatkan gelar. Jadi tahun kedua kuliah sambil kerja ya, sambil Iya. modul baru juga. Ini untuk teknis bahasa pemrograman katanya boleh nggak pakai
bahasa C++ atau yang VB atau yang lain mungkin ya. Kita tergantung sama mentornya. Kalau mentornya pakai Java, kita harus pakai Java. Berarti itu tergantung metode dan tergantung nanti jurusan dipilih mungkin ya. Jadi kalau secara kurikulum, Pak Firman, Bapak Ibu dan adik-adik, ya betul, bahasa pemrogramannya kita fokuskan di Java begitu. Jadi kalau kemudian ada yang sudah punya CC atau VB itu sebagai pelengkap saja mungkin. Tapi secara kurikulum kita fokus di Java gitu. Baik. Oke, Kak Sultan, sudah bisa di-share? Masih saya siapkan, Pak. Laptop saya agak banyak IT-nya. Silakan. Pak Tommy, Pak Gary, silakan kalau ada yang mau tambahkan ya. Apa ya, Pak? Baru menyimak lagi. Sambil menunggu Kak Sultan Excel ini contoh Mungkin sharing sedikit Pak Firman, pembelajarannya nanti gimana gitu ya. Pembelajarannya nanti pertama akan ada sesi kita bertemu muka langsung dengan tutor kita. Tutornya itu mungkin dari Singapura, mungkin dari Myanmar, mungkin dari India, mungkin penampakannya bule seperti Pak Kim di sini begitu ya, atau mungkin India atau mungkin Chinese. Bahasanya mungkin ada beda-beda, itu kesulitan awal kita memahami aksennya mungkin, tapi sudah terbiasa insya Allah lancar. Lalu di samping itu nanti adik-adik juga anak-anak Bapak Ibu akan ditemani oleh tutor pendamping dari timnya Kang Gary yang itu sudah punya professional background beberapa tahun, insya Allah sudah khatam gitu. Jadi pada saat nanti adik-adik ada kesulitan, mereka silakan bertanya. Silakan bertanyanya kemana? Mau ke tutor kami dari Temangga, silakan. Mau saya mau ngobrolnya bahasa Indonesia aja deh. Itu mungkin lebih enak ngobrolnya dengan tim pendampingnya Kaba dari timnya Kang Gary. Ada pertanyaan bagus nih. Izin bertanya, jika saya mau mendaftar harus kontak ke siapa dari adik Aroyan nih? Mau ikutan? Tentunya untuk adik Aroyan ya, kalau mau mendaftar nanti secara online di website yang tadi sudah ada, dan nanti bisa berkonsultasi untuk teknisnya ke tim marketingnya Kabalitan ya. Ya. Nanti Aroyan ada ditambahkan dari Pak Giri, silakan untuk prosedur pendaftaran. Iya, nanti ada di website yang tadi, terus ada di customer service-nya kita, nanti akan di follow up sama tim marketingnya kita sih. Karena akan banyak hal yang harus disiapkan gitu ya, formnya. Nah itu akan didampingi sama tim marketing kita sih. Jadi biar apa namanya, biar nggak ada yang kelewat lah gitu. Jadi nanti ada beberapa form dari timnya sendiri ada, terus dari kalau misalkan belum ingat apa namanya tadi yang student loan-nya kayak gimana segala macam, itu banyak hal yang harus diisi, makanya nanti didampingi sama tim marketing kita sih. Tapi untuk apa bisa ke website sama ke nomor customer service-nya kita sih. Gitu. Atau mau langsung di follow up sama Kang Firman dan Kang Ardian, silahkan. Yes, ya. Nanti kita coba follow up ya. Silakan Kak Sultan. Sudah bisa di-share Kak Sultan? Sudah dilihat Pak. Yang di-share yang file-file ringan gitu mungkin, tidak usah yang berat-berat. Nah ini ya, silakan. Ini contoh dari apa kita belajar program-program ini di Java. Nanti mentornya itu diajarin dari detail dari awal, kita tidak usah khawatir. Belum muncul ya?
Muncul. Bentar, Pak. Sambil menunggu, belum muncul juga nih sepertinya. Ada kesulitan yang bisa dibantu? Masalah teknis kayaknya, Pak. Masalah teknis di laptop saya. Ya, silakan. Atau ada yang mau langsung diskusi ngobrol dengan Kak, tanya-tanya ke Kak Sultan, silahkan juga ya. Nah ini. Oh bukan pertanyaannya. Kita jadwal sampai webinar ini sampai jam 11 siang, betul ya? Akhirnya sekitar 6 menit lagi kita sudah selesai. Terakhir dari Kak Sultan, silahkan kalau mau menampilkan salah satu contoh proses modul kuliah atau apa? Kayaknya ada masalah teknis di laptop saya. Oh, ada masalah itu ya. Tapi cerita sedikit aja tentang kuliah atau misalkan apa modul apa yang cerita, modul 1 apa gitu, modul 2 apa gitu ya. Cerita aja deh. Halo, Pak Sultan. Nge-lag ya, kayaknya jaring. Atau dari Pak Tommy atau dari Pak Gary? Tentang modul-modul apa sih yang dipelajari mungkin seperti itu? Untuk Bapak Ibu, adik-adik semua, ada pertanyaan lain? Silahkan. Sebelumnya masih webinar sebentar ya. Kita membagi, nah ini, kenapa Java? Karena Java itu bahasa pemrograman modern yang menerapkan object oriented, ya. Dan banyak bahasa pemrograman sekarang yang mengadopsi konsep Java ini, yaitu object oriented programming. Jadi kalau kita belajar Java dan menguasainya, maka kita akan mudah. Oh ini jawaban ya, bukan pertanyaan ternyata. Ini jawaban, bukan dari pertanyaan. Silahkan, ada pertanyaan lain? Pak Isin, Wahyudi, ada pertanyaan lagi? Saya sharing sedikit aja Kang Firman ya. Silakan Pak. Terkait bahasa pemrograman gitu ya. Nanti tadi kan disampaikan sama Kak Sultan tuh kalau misalkan mentornya sendiri pakai Java gitu ya. Makanya teman-teman juga belajar Java ataupun yang lain gitu. Nah, biasanya di industri itu Nah, biasanya di industri itu tuh si bahasa ini tuh tergantung kita lagi ngerjain project apa. Misalkan contoh Kaba lagi bikin virtual reality gitu. Nah, kita pakai Python gitu. Nah, kenapa pakai Python? Karena kita mau ada beberapa hal, ada beberapa fitur yang kompatibel pakai itu. Nah, jadi saran saya apapun yang dipelajari nanti teman-teman di Litten gitu bahasanya mau Java, mau apa, mau yang lain-lain. Saran saya sih teman-teman harus keep update semuanya gitu. Keep update tuh kenapa gitu? Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu kayak Google gitu, mereka punya Google terus Amazon dan lain-lain gitu ya, Microsoft itu mereka mengeluarkan hal-hal baru tuh gitu untuk 2-3 tahun ke depan yang masih sifatnya masih beta gitu. Jadi jangan terpaku sama satu bahasa. Jadi kalau bisa memang harus keep update, pelajarin terus trennya kayak gimana itu nanti dari kita juga akan sharing gimana sih ngelihat tren ke depan gitu ya, kira-kira apa sih yang akan bahasa apa yang ke depan bakal sering dipakai gitu. Nah jadi lebih baik sih jangan terpaku di satu bahasa, tapi tetap keep update aja, pelajari segala macam karena logikanya mirip-mirip gitu. Baik, saya pikir untuk webinar hari ini sudah sangat menarik dan cukup ya. Adapun untuk program-program dan penjelasan teknis yang lebih jelas itu bisa mengakses website-nya langsung ya, dan juga untuk pendaftaran itu bisa mengontak siapa yang mengundang webinar ini sebagai tim marketingnya program Litten Eduklas ya.
Untuk Pak Tommy dan Pak Geri, silakan kalau ada closing statement. Tapi ini ada pertanyaan tambahan sedikit nih. Kalau Oke. jurusan bisnis digital tidak ada pemrograman. Nah, ini Ya, oke. Jadi saya jawab Pak Firman pertanyaan terakhir. sekaligus closing statement ya. Baik. Jadi sedikit berbeda memang tujuan akhirnya kalau di software engineering kita ingin supaya mereka menjadi seorang profesional dalam hal pemrograman atau full stack web development deh gitu ya, FSWD begitu. Nah, kalau untuk digital business itu sebetulnya kita ingin supaya pada saat mereka lulus, mereka justru akan membangun suatu digital entrepreneur. Begitu Pak Firman. Jadi kalau judulnya di software engineering itu mungkin pengen jadi profesional atau ingin syukur-syukur jadi entrepreneur. Nah sebetulnya kalau digital system kita lebih memfokuskan anak-anak kita tujuan akhirnya adalah mereka bisa bikin perusahaan sendiri Pak Firman. Karena nanti modul-modulnya lumayan lengkap. Ada sedikit modul mengenai manajemen, ada sedikit modul mengenai logistik, ada sedikit modul mengenai HRD, begitu ada sedikit modul mengenai accounting yang ujungnya mereka siap menjadi seorang pengusaha. Itu mungkin sedikit menjawab. Lalu untuk sebagai closing statement, terima kasih banyak kepada timnya Kang Geri, Pak Firman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing apa itu Litan. Terima kasih banyak. Kak Sultan sudah menyempatkan waktu di samping kesibukannya membantu orang tua. Jadi Kak Sultan ini luar biasa. Pagi-pagi harus bantu dulu orang tua, baru kemudian kuliah gitu. Luar biasa Kak Sultan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, adik-adik. Untuk pertanyaan lebih lanjut, tim Kaba akan siap menjawab semua pertanyaan. Kalau mau tanya saya langsung, nomor saya type di message atau saya type di message ya. 11 2 4 7 3 5 6 7 guys. 2 4 7 3 5 6 7. Itu nomor saya, insya Allah 24 jam nggak pernah mati. Kalau pas lagi nggak apa-apa saya langsung jawab. Mau telepon langsung mangga. Itu saja mungkin closingnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kang Firman, Pak Tommy, Kak Sultan juga sudah sharing di pagi ini. Terima kasih banyak juga semua yang hadir di sini, teman-teman, Bapak, Ibu, dan calon mahasiswa. Insya Allah saya tunggu kehadirannya di Litan Academy biar saya selaku pelaku industri telematika, industri kreatif, biar ada teman banyak di industri telematika ini. Iya. Gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik semua ya, calon mahasiswa dan orang tua dari calon mahasiswa. Untuk webinar program kuliah Litan EduClass ya, bekerja sama langsung yang di Indonesia adalah Kaba Virtual Experience ya. Sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada semua nih dari tim Kaba dan Litan, juga dari peserta yang hadir, Bapak Ibu semua, adik-adik semua ya, calon mahasiswa. Kami semua harapkan dan tunggu nih kehadirannya di kuliah online ya Litan Academy, Litan EduClass. Kita tutup dan mohon maaf kalau banyak yang kekurangan. Terima kasih. Sebelum tutup, kalau ada apa-apa, silakan tanya, jangan tanggung-tanggung ya, jangan malu-malu. Silakan langsung tanya ke yang mengundang di webinar ini. Itu juga salah satu yang tim marketing kami. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.